Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas segala kenikmatan yang diberikan. Salawat dan juga salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan umatnya seluruhnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi ini 16 Ramadan kita lanjutkan kajian kita kitab Hajj, kitab tentang haji. Masih fikih ibadah, sudah bab terakhir. Kitabul Hajj, kitab tentang haji, mencakup 7 bab. Bab yang pertama muqaddimahnya, pendahuluan. Bab kedua tentang rukun-rukun dan wajib-wajib haji. Yang ketiga tentang sesuatu yang dilarang dalam ibadah haji. Kemudian tentang fidyah dan juga hadiyu. Yang keempat tentang sifat haji atau tata cara haji dan umrah. Yang kelima tentang tempat-tempat yang disyariatkan diziarahi di Madinah. Yang keenam tentang udhiyah, kurban. Yang terakhir tentang aqiqah atau akikah. Kita awali dari yang pertama tentang muqaddimah haji. Haji secara bahasa artinya al-qasdu, menuju atau bermaksud, menuju Mekah, menuju Baitullah Ka'bah. Adapun secara istilah, haji adalah at-ta'abbudu lillahi bi ada'il manasiki fi makanin makhsus fi waqtin makhsus ala ma ja'a fi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah haji secara syariat adalah menghambakan diri kepada Allah, beribadah dengan menunaikan manasik-manasiknya. Ya, manasik ya, ritual-ritualnya di tempat-tempat yang sudah ditentukan, pada waktu yang sudah ditentukan, sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya, haji hukumnya termasuk rukun Islam dan termasuk syariat yang sangat agung. Masih ingat rukun Islam apa saja? Yang pertama 2 syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Zakat urutan keberapa ya? Ketiga. Berarti zakat itu sangat-sangat familiar di telinga kaum muslimin. Jadi tidak pernah dipandang sebelah mata sedikit pun di dalam syariat ya, tentang syariat zakat. Karena lagi ramai sekarang nih katanya zakat kurang populer. Ya, zakat kurang populer. Padahal zakat itu ya populer sekali. Dari masa dahulu, bahkan termasuk rukun Islam yang ketiga. Baik, kembali ke haji. Hukumnya adalah termasuk rukun Islam, sehingga termasuk kewajiban yang sangat wajib. Allah Ta'ala berfirman, walillahi, dan haknya Allah, ala nasi, atas manusia, hijjul baiti, mengunjungi al-bait, maksudnya Ka'bah. Siapa yang berkewajiban? Man istata'a ilaihi sabila, orang yang mampu perjalanannya. Wa man kafara, barang siapa yang kufur, mengingkari kewajiban haji, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah itu maha kaya, maha tidak butuh dari alam, dari makhluk-makhluknya. Dan juga berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, hadisnya marfu', beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khams. Islam dibangun di atas 5, kemudian menyebutkan di antaranya haji. Dan kaum muslimin umat Islam juga sudah ijma', sudah sepakat akan kewajiban haji. Bagi yang mampu, sekali ini yang wajib. Kali yang kedua hukumnya sunnah. Demikian pula umrah, sekali wajib, selebihnya sunnah. Keutamaannya, tentang keutamaan haji, banyak sekali hadis yang menunjukkan akan keutamaannya. Kita sebutkan di antaranya saja. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu
marfu'an sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Umrah menuju umrah adalah kafarah pelebur dosa antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man hajja lillah falam yarfus wa lam yafsuq raja'a ka yaumin waladathu ummuh." Barang siapa yang haji karena Allah, tidak rafas, ucapan-ucapan yang kotor, jorok, dan tidak berbuat fasik, keluar dari ketaatan, dia akan pulang ke tempat kembalinya atau ke tempat rumahnya seperti hari di mana ibunya melahirkannya, dan banyak hadis-hadis yang lain yang menunjukkan akan keutamaan ibadah haji. Ya sarallahu lana walakum al-hajj. Semoga Allah mudahkan kita untuk haji. Ngantrinya berapa lama ya? Ngantrinya berapa lama ya? 30 tahun. Sukarjo 30 tahun. Ya, warga negara. Migrasi dulu ya. Cepat daerah mana ya? Baik. Kita lanjut. Pembahasan yang ketiga, apakah wajib haji dan umrah lebih dari sekali? Maka jawabannya wajibnya sekali saja. La yajibul hajju fil umur illa maratan wahidah. Dalam umur atau dalam kehidupan atau dalam sekali hidup, ya, karena hidup sekali ya. Hidup yang kedua di negeri akhirat. Haji seumur hidup tidak wajib kecuali sekali saja. Wa ma zada 'ala dzalika fa huwa tatawwu'un. Kalau lebih dari itu maka hukumnya sunnah. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, qad faradallahu lakum al-hajja fahajju." Wahai manusia, sungguh Allah telah menfardukan atas kalian, mewajibkan haji, maka hajilah. Ada seseorang berkata, "Akulla amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun wahai Rasulullah?" Maka beliau berkata, "Lau qultu na'am lawajabat wa lamastata'tum." Kalau seandainya aku katakan iya, pastinya wajib. Ternyata Nabi tidak mengatakan iya. Wa lamastata'tum, dan pastinya kalian tidak akan mampu kalau tiap tahun haji. Dan dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau haji setelah hijrah ke Madinah, hajinya cuma sekali saja. Ini hajinya Nabi sekali saja, haji yang setelah hijrah ke Madinah. Dan para ulama sudah sepakat bahwasanya haji tidak wajib kecuali sekali saja. Ini juga bagi yang mampu. Maka bergegaslah untuk menunaikan ibadah haji kalau memungkinkan dan jika syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Dan seseorang berdosa ketika menunda ibadah hajinya tanpa uzur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'ajjalu ilal hajj." Bergegaslah untuk haji. Fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu. Karena kalian tidak tahu apa yang akan menimpanya. Mungkin meninggal dulu, mungkin sakit-sakitan dulu, mungkin tidak mampu dan sebagainya. Dan telah diriwayatkan dari jalan yang banyak saling menguatkan satu sama lain. Man istata'al hajj falam yahuj falyamut in sya'a yahudiyan wa in sya'a nasraniyan. Barang siapa yang sudah mampu haji tapi tidak haji, maka matilah kalau mau mati Yahudi, kalau mau mati Nasrani. Ini hadisnya memang diperselisihkan sisi kekuatannya, ada yang marfu, ada yang mauquf, tapi saling menguatkan satu sama lain. Intinya berupa ancaman atau hasungan, dorongan untuk bersegera melaksanakan ibadah haji kalau sudah mampu, artinya terpenuhi syarat-syaratnya. Lantas apa saja syaratnya? Yang pertama al-islamu, Islam. Non-muslim haji tidak sah hajinya. Orang kafir tidak sah hajinya karena Islam adalah syarat sah ibadah. Yang kedua berakal. Maka tidak wajib bagi orang yang gila dan tidak sah hajinya karena akal atau berakal syarat pembebanan syariat. Kalau tidak berakal maka tidak dibebani syariat. Dan orang gila bukan termasuk orang yang dibebani syariat.
dan pena diangkat darinya sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an salasah, diangkat pena catatan dari 3, anin naimi hatta yastayqidh, dari orang yang tidur sampai terbangun, wa anis sabiyyi hatta yablugh, dari anak kecil sampai dia baligh, wa anil majnuni hatta yafiq, dan diangkat pena catatan dari orang gila sampai dia sembuh gilanya. Syarat yang ketiga, al-bulugh, sudah mencapai usia baligh. Maka anak kecil tidak wajib haji karena tidak dibebani syariat. Diangkat pula darinya pena 3 orang diantaranya as-sabi hatta yablugh, anak kecil sampai dia balik. Akan tetapi kalau anak kecil haji, maka hajinya sah. Yang berniat ya walinya, orang tuanya misal, walaupun belum tamyiz, akan tetapi belum menggugurkan kewajiban hajinya. Walaupun sudah haji waktu kecil, nanti ketika sudah balik masih punya kewajiban haji. Tidak ada khilaf di antara ahli ilmu. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ada seorang perempuan mengangkat seorang anak kecil kemudian berkata, "Ya Rasulullah, ali hadza hajj?" Ya Rasulullah, apakah anak ini punya hak untuk haji? Maka Nabi berkata, "Qala walaki ajrun." Iya, dan untukmu juga pahalanya. Dan juga beliau bersabda, ayyuma sabiyyin hajja thumma balagha fa alaihi hajjatun ukhra. Anak kecil manapun yang haji kemudian beranjak dewasa, menginjak waktu balik, maka dia berkewajiban haji yang berikutnya. Artinya hajinya di waktu kecil belum menggugurkan kewajiban haji yang rukun Islam. Wa ayyuma 'abdun hajja thumma utiqa fa alaihi hajjatun ukhra. Demikian pula seorang budak hamba sahaya ketika dia berhaji dalam keadaan masih budak kemudian merdeka, dia masih punya kewajiban haji yang rukun Islam. Selesai yang ketiga, Islam berakal baligh. Yang keempat, al-hurriyah. Hurriyah artinya merdeka, istiqlal, ya merdeka. Hurriyah artinya merdeka, dia bukan hamba sahaya. Kalau budak tidak diwajibkan haji. Karena budak itu dimiliki dan tidak bisa memiliki. Sementara di antara syarat sahnya haji punya harta yang cukup untuk melakukan perjalanan. Akan tetapi kalau seorang budak haji dengan izin majikannya atau sayyidnya, maka hajinya sah. Sebagaimana ijma' para ahli ilmu. Bahwasanya al-mamluk, hamba sahaya yang dimiliki, kalau haji, maka hajinya sah. Kemudian kalau seandainya dia dimerdekakan, maka dia berkewajiban untuk haji yang kedua sebagai haji rukun Islam. Kalau ada kemampuan tentunya. Adapun haji yang dulu di waktu dia masih menjadi hamba sahaya, hala riqihi, ketika masih menjadi budak, belum menggugurkan kewajiban haji yang rukun Islam ketika sudah merdeka. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis tadi, wa ayyuma 'abdin hajja thumma 'utiqa fa 'alaihi hajjatun ukhra. Hamba sahaya manapun ketika haji kemudian dimerdekakan, maka dia berkewajiban untuk haji berikutnya. Karena haji di waktu masih hamba sahaya belum menggugurkan kewajiban rukun haji yang termasuk rukun Islam. Syarat yang kelima, al-istita'ah, kemampuan. Ini yang sempat ramai ya. Kita mampu nggak nih? Kita mampu nggak nih? Mungkin sekarang mampu, tapi kalau daftarnya sekarang 30 tahun lagi udah nggak mampu. Udah boyoan misalnya, nggak bisa jalan, nggak bisa apa. Masih dianggap mampu apa tidak? Di situ ada spekulasi, ada mungkin mampu, ada mungkin tidak mampu. Karena masa penantian yang begitu panjang. Yang kelima, al-istita'ah. Allah Ta'ala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Haknya Allah atas manusia haji mengunjungi al-bait, Ka'bah, bagi yang mampu perjalanannya. Maka yang tidak mampu secara materi, tidak memiliki bekal yang mencukupi dan tidak bisa memenuhi kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya, maka dia tidak berkewajiban haji.
Dan yang maksud dengan bekal adalah bekal berangkat berikut bekal pulang. Iso mangkat, ra iso bali misalnya. Maka ini nggak berkewajiban. Atau bisa berangkat tapi keluarganya terbengkalai, nggak dikasih nafkah, maka ini juga tidak berkewajiban haji. Atau kemampuan juga bisa dilihat dari sisi fisiknya. Dilihat dari sisi fisiknya. Kalau fisiknya sudah lemah, misalnya sakitnya, misalnya kanker yang sudah ganas, atau gula yang sudah parah misalnya, sehingga tidak kuasa untuk melakukan perjalanan. Uang ada, tapi kekuatan fisik tidak ada, maka dia pun tidak wajib haji. Termasuk juga dilihat dari sisi kemampuan apabila perjalanannya tidak aman. Karena dulu waktu musim corona ada penundaan keberangkatan haji. Atau misalnya terjadi perang, ya semoga perang sekarang nggak semakin memanas ya. Kalau kata Pak SBY, semoga perangnya cepat selesai. Iya nggak sih? Ya, Pak SBY. Kenapa? Oh, perangnya malam ya biar nggak panas. Baik, kita lanjut. Semoga 3 negara itu saja yang berperang ya, yang lain gak usah ikut-ikutan. Cepat selesai, cepat tuntas. Baik, pemicunya apa sih ya? Perang diserang dulu. Iya, alasan menyerangnya kenapa gitu? Iya, industri uranium ya, uranium nuklir. Ya gara-gara nuklir. Baik, kita lanjut. Yaitu urusan mereka ya. Ya biasa kalau bulan Ramadan bisa kaum muslimin disibukkan dengan sesuatu yang lain sehingga lalai dari yang lebih penting daripada itu. Itu sudah menjadi apa ya? Rutinitas. Kaum muslim biasanya disibukkan dengan sesuatu yang lain. Biasa syaitan nggak ingin orang Islam fokus ibadah. Hanya disibukkan dengan sesuatu yang lain. Ada bola lah, ada perang lah, ada apa lagi ya? Berantem apa itu? Tinju lah. Atau apa ya? Gulat atau MMA, UFC. Baik, kita lanjut. Jadi kemampuan tidak hanya dilihat dari sisi materi, dilihat juga dari sisi fisik dan juga perjalanannya. Kalau jalannya tidak aman, banyak perampok atau perang atau wabah misalnya, maka tidak wajib haji sampai sebab-sebab yang menghalangi tersebut hilang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sekadar kemampuannya. Termasuk juga tambahan bagi wanita, termasuk sisi kemampuan pada seorang wanita adalah adanya mahram. Adanya mahram. Kalau tidak ada mahram, berarti belum dianggap mampu. Karena perempuan disyaratkan ketika safar harus ada mahramnya. Kecuali kalau dia memang tinggalnya di Mekah. Tidak pakai mahram. Tidak safar soalnya. Kalau luar Mekah harus safar, maka di antara bentuk kemampuannya adalah adanya mahram yang menemaninya. Karena seorang perempuan tidak boleh safar, termasuk safar haji atau safar yang lain tanpa mahram. Rasulullah SAW bersabda, la yahil, tidak halal, berarti haram. Kalau haram dilakukan berarti dosa. Limra'atin bagi wanita, tu'minu billah yang beriman pada Allah, wal yaumil akhir dan hari akhir, antusafira safaran yakunu salasata ayyam fasa'ida illa wa maha abuha au ibnuha au zawjuha au akhuha au dhammu mahramin minha. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman pada Allah dan hari akhir untuk safar yang safarnya 3 hari atau lebih kecuali bersama dengan ayahnya, putranya, suaminya, saudaranya atau orang yang punya hubungan mahram, cucunya. Dan juga sabda Nabi SAW kepada seorang lelaki yang berkata, "Inna imra'ati kharajat hajjatan." Sungguh istriku mau keluar untuk haji.
Wa innik tatabtu fi ghazwati kadza. Sementara aku sudah terdaftar dalam perang ini. Suamimu perang, mau jihad, ibadah yang sangat mulia, kemudian bertanya kepada Nabi, istriku mau haji. Saya tetap perang atau enggak jadi perang nih? Maka Nabi berkata, intaliq fahujja ma'aha. Berangkat sana, bukan berangkat perang ternyata. Pergilah haji bersama istrimu. Ini menunjukkan bahwasanya haji dengan mahram bagi wanita lebih urgent, lebih penting daripada berangkat jihad, Akan tetapi kalau seorang perempuan sudah haji tanpa mahram, maka hajinya tetap sah. Wa takunu asimah, tapi dia berdosa. Tapi dosanya bukan karena hajinya. Bukan, masa haji dosa, bukan hajinya yang dosa. Tapi safarnya tanpa mahram. Kadang kan orang pakainya logika, masa ibadah-ibadah dosa. Yang dosa bukan ibadahnya, tapi safar tanpa mahramnya. Pembahasan yang berikutnya, hikmah hukum umrah dan dalil-dalilnya. Umrah juga wajib bagi yang mampu seumur hidup sekali. Nah, kalau haji kan waktunya sempit. Bulan-bulan haji kan cuma al-hajju ashhurum ma'lumat. Bulan-bulan haji bulan-bulan yang sudah dimaklumi. Dimulai dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Adapun intinya nanti di bulan Dzulhijjah. Tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Itu intinya. Tapi kan bisa dimulai sebelum itu. Ibadah-ibadah yang lain. Umrah waktunya lebih longgar sepanjang tahun. Bisa umrah. Maka tentunya lebih mudah untuk dilaksanakan. Ada yang umrah tiap bulan ya ada umrah tiap setahun ya ada. Tapi yang wajib sekali saja. Allah Ta'ala berfirman, "Wa atimul hajja wal umrata lillah." Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Dan Nabi juga bersabda kepada Aisyah ketika bertanya kepadanya, "Hal 'alan nisa'i jihad?" Apakah ada kewajiban bagi wanita untuk berjihad, perang? Maka Nabi berkata, "Na'am 'alaihin jihadun." Iya, mereka berkewajiban haji. La qitala fi, tapi iya wajib atas mereka jihad. Tapi jihad yang la qitala fi, jihad yang tidak ada perangnya. Loh, ada kok jihad enggak ada perangnya? Ada ternyata. Itu jihadnya para wanita. Al-hajju wal umrah. Jihadnya perempuan adalah haji dan umrah. Itulah nikmatnya jadi wanita. Tidak harus berhadapan dengan tank-tank besar. Tidak harus memegang sebilah pedang dan sebagainya. Tapi mereka ibadahnya haji dan umrah, jihadnya haji dan umrah. Nabi SAW juga bersabda kepada Abi Razin ketika bertanya kepadanya bahwa ayahnya tidak mampu lagi haji dan tidak mampu lagi umrah dan tidak pula mampu safar. Maka Rasulullah berkata, "Hujja an abika wa'tamir." Hajilah untuk ayahmu dan umrahlah. Kalau seandainya tidak wajib, tentunya Nabi tidak menyuruh Abu Razin untuk menghajikan ayahnya. Dianya yang berangkat haji, tapi hajinya diperuntukkan untuk bapaknya. Dan juga berangkat umrah, umrahnya untuk bapaknya. Rukun-rukunnya ada 3 rukun umrah. Umrah 2 jam aja selesai ya. Umrah paling 2 jam selesai lah. Kalau lagi beruntung sepi ya cepatlah. Umrah rukunnya 3. Ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i. Ihram ya pakai baju ihram. Tawaf mengelilingi Ka'bah 8 apa 9 ya? Putarannya? Oh 7 kali putaran. Sarah jarum jam apa perlawanan jarum jam? Berlawanan jarum jam. Kalau jamnya jam Arab, kadang ada yang muternya kebalik, Tapi ya nggak umum lah, rata-rata muternya ya ke kanan. Taib. Kemudian sa'i. Kalau sa'i berapa kali bolak-balik? Sama ya, 7 kali juga. Kita lanjutkan pembahasan tentang mawaqitul haji wal umrah. Miqat haji dan umrah. Miqat ada 2 macam.
Miqat yang berkaitan dengan tempat namanya miqat makani. Miqat yang berkaitan dengan waktu namanya miqat zamani. Miqat zamani. Miqat artinya batas atau startnya lah. Startnya, mulainya dari mana? Secara syariat, miqat adalah maudhi'u ibadah atau zamanuha. Tempat ibadah atau waktunya. Dan terbagi menjadi zamaniyah, makaniyah. Miqat tempat, miqat waktu, zaman, dan miqat makan, tempat. Adapun miqat zamaniyah untuk haji dan umrah. Yang pertama tentang umrah, maka miqatnya bisa dilakukan di semua waktu sepanjang tahun. Mau haji bulan Muharram silahkan, mau umrah bulan Muharram silahkan, Safar dan seterusnya boleh. Adapun haji, maka miqatnya waktunya hanya di bulan-bulan tertentu, tidak sah kalau di luar bulan tersebut. Allah Ta'ala berfirman, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji dilakukan di bulan-bulan yang dimaklumi, diketahui, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, sama Dzulhijjah. Biasanya di bulan Syawal nanti kloter pertama mulai berangkat, kloter berikutnya. Karena memang sudah dimulai miqat haji. Adapun miqat tempat, makaniyah untuk haji dan umrah, maka sudah ada tempat-tempatnya yang tidak boleh seseorang melewatinya dalam keadaan belum berihram. Jadi mulai memakai baju ihramnya atau berihramnya dari miqat tempat tersebut, baik yang haji ataupun yang umrah. Tidak boleh melewatinya kecuali sudah berihram, memakai baju ihram dan juga sudah meniatkan haji atau umrah. Rasulullah sudah menjelaskan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Waqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli al-Madinati Dzul Hulaifah." Rasulullah sudah menentukan miqat bagi penduduk Madinah adalah Dzul Hulaifah. Wa li ahli Syam al-Juhfah. Orang-orang Syam, Palestina, Irak, Yordan, Suriah atau Syria, mereka miqatnya dari Juhfah. Walai Najd qarnul manazil, orang Najd. Najd sekarang ya Riyadh dan sekitarnya, maka miqat tempatnya, startnya, mulai pakai ihramnya di qarnul manazil. Wali ahli Yaman, Yalamlam. Adapun Yaman, Yalamlam. Termasuk orang-orang di belakang Yaman, ya, termasuk kita ini belakang Yaman. Jadi kita miqatnya pakai baju ihramnya, ambil ihramnya di Yalamlam. Masih di pesawat biasanya. Hunna walahun, miqat tersebut bagi mereka, penduduk tempat-tempat tersebut. Waliman ata alaihin min ghairi ahlihin, dan orang-orang yang datang lewat jalur tersebut yang bukan penduduk tersebut. Mimman aradal hajj wal umrah, orang-orang yang ingin haji dan umrah. Barang siapa yang jaraknya lebih dekat ke Mekah daripada tempat-tempat tersebut, maka dia ihramnya famin haitsu ansha, dari mulai ia berangkat. Misalnya orang Mekah ya dari rumahnya, nggak usah keluar dulu dan sebagainya. Nah, cukup dari tempat rumahnya. Hatta ahlu Makkah min Makkah, sehingga atau sampai-sampai penduduk Makkah, maka miqatnya ihramnya dari Makkah. Barang siapa yang melampaui miqat tersebut tanpa ihram, maka dia wajib balik lagi, kemudian ambil ihram dari miqatnya. Kalau tidak memungkinkan kembali, maka dia wajib bayar fidyah. Wajib bayar denda. 1 ekor kambing disembelih di Mekah. 1 ekor kambing disembelih di Mekah. Dibagi-bagikan kepada orang miskin di tanah haram. Adapun yang rumahnya lebih dekat daripada miqat-miqat tersebut, maka mereka berihram dari tempat mereka. Sebagaimana tadi disebutkan, wa man kana duna dzalika famin haitsu ansha. Adapun yang jaraknya lebih dekat ke Ka'bah dari miqat-miqat tersebut, maka dia mulai ihramnya dari tempat keberangkatannya. Selesai tentang miqat. Sekarang kita beranjak kepada rukun haji dan kewajibannya. Kalau rukun umrah tadi berapa? 3. Yang pertama ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i. 2 jam selesai biasanya. 2 jam selesai. Ini kalau sendiri. Yang bikin lama kan kalau pakai rombongan, yang tua suruh di depan. Karena patokannya yang tua biasanya.
Yang muda-muda suruh ngalah di belakang. Yang tua di depan biar nggak tertinggal. Baik, kita lanjut. Rukun-rukun haji. Rukun haji ada 4. Yang pertama ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf ziarah, kemudian yang keempat sa'i antara Safa dan Marwah. Kita awali dari yang pertama ihram, yaitu niat haji dan maksud haji. Haji ibadah mahdhah, maka harus disertai dengan niat. Kalau tidak niat maka ibadahnya tidak sah. Berdasarkan ijma' kaum muslimin. Nabi SAW juga bersabda, innamal a'malu binniyat. Semata-mata amalan itu ada niatnya. Dan niat tempatnya di hati. Akan tetapi untuk haji dan umrah, dia mengucapkan labbaik Allahumma hajjan kalau haji. Kalau umrah berarti labbaik Allahumma umratan. Disiarkan dengan ucapan tersebut. Dan bukan nawaitul hajja, bukan nawaitul hajja, bukan, tapi labbaik Allahumma hajjan. Yang kedua wukuf di Arafah. Wukuf artinya berdiri. Arafah ya sebuah tempat yang di sana ada gunung kecil, namanya gunung apa ya? Jabal Rahmah. Tapi penamaan tersebut katanya kurang pas. Katanya itu pertemuan antara Adam dan Hawa. Setelah mereka berdua diusir dari surga ke dunia, titik pertemuannya di Jabal Rahmah katanya. Makanya disebut gunung kasih sayang. Gunung kasih sayang. Padahal Adam itu fisiknya besar sekali. Mungkin gunung Arafah itu ya sangat kecil ya, sangat kecil. Baik. Tapi tepatnya ya Bukit Arafah gitu aja. Walaupun ya sudah terkenal Jabal Rahmah ya nggak apa-apa ya, sekedar nama saja. Dan banyak khurafat di situ. Apa ya? Takhayul. Katanya kalau nulisnya namanya ditulis di situ Muhammad sama Aisyah misalnya berarti nanti ikatan pernikahannya akan langgeng dan seterusnya. Batu-batunya banyak tulisannya ternyata di situ. Banyak tulisannya, ini itu dan sebagainya. Padahal di situ ada polisnya juga, ngasih tahu itu nggak boleh. Ya ada saja. Makanya tulisan orang Indonesia banyak sekali di situ. Orang Indonesia sudah terbiasa sama ya budaya-budaya apa namanya itu? Vandalisme. Apa itu vandalisme? Nyoret-nyoret di gunung, tembok-tembok. Iya, iya. Tapi itu disertai dengan keyakinan yang aneh-aneh. Nanti ada langgeng lah, ada abadi lah, dan sebagainya. Nanti jadi jodoh dan sebagainya ya. Tidak seperti itu. Justru itu tempat untuk berdoa, bukan tempat untuk nulis ya. Tempat untuk doa, bukan untuk nulis ini, nulis itu. Taib wukuf di Arafah. Termasuk rukun. Bahkan rukun yang dikatakan termasuk rukun yang sangat besar. Sampai-sampai Nabi berkata, Al-Hajju Arafah. Haji adalah Arafah, artinya wukuf di Arafah. Kalau haji nggak ada wukufnya, berarti tidak sah hajinya. Dan waktu wukufnya dimulai dari tergelincirnya matahari di hari Arafah. Hari Arafah versi daerah Arafah ya. Jangan versi kita, karena kadang tanggalnya kita sama tanggalnya sana beda. Karena daerah sana lebih barat, biasanya hilalnya lebih terlihat lebih awal daripada negeri kita daerah timur. Dimulai dari matahari tergelincir ke barat di hari Arafah yaitu tanggal 9 sampai terbit fajar di hari ke-10. Jadi tanggal 9 ba'da zuhur mulai Arafah penuh atau mulai dari pagi mulai ramai di situ. Sampai nanti waktu subuh. Nah, biasanya jamaah haji kita berangkatnya agak malam karena saking macetnya perjalanannya. Wukuf di Arafah walaupun sebentar karena itu rukun. Kemudian yang ketiga tawaf ziarah. Tawaf ziarah disebut juga tawaf ifadah atau tawaf kedatangan. Dan ini dilakukan setelah ifadah min Arafah, setelah datang dari Arafah. Dari Arafah menuju Ka'bah.
Dari Arafah menuju Ka'bah untuk tawaf ifadah. Disebut juga tawaful fard, tawaf fardu. Termasuk rukun juga secara ijma. Allah Ta'ala berfirman, "Tsummal yaqdu tafathahum wal yufu nudurahum wal yattawafu bil baitil atiq." Kemudian tunaikanlah tafathahum. Tafat artinya ibadah mereka ya. Dan tunaikanlah nazar mereka. Kemudian tawaflah di Baitul Atiq, rumah tua. Di Ka'bah disebut Baitul Atiq, rumah yang tua. Rumah yang tua. Rumah yang dibebaskan. Kemudian yang keempat, rukunnya sa'i antara Safa dan Marwah. Termasuk rukun juga. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Ma atamallahu hajjamri'in wala umratahu lam yatuf bainas safa wal marwah." Semoga Allah tidak sempurnakan hajinya seseorang yang tidak hajinya dan umrahnya seseorang yang tidak tawaf Safa dan Marwah atau sa'i namanya ya. Bolak-balik dari Safa ke Marwah sampai 7 kali. Nabi SAW juga bersabda, "Is'au fa innallaha kataba 'alaikumus sa'ya." Sa'ilah kalian antara bukit Safa dan Marwah karena Allah mewajibkan atas kalian sa'i. Inilah rukun haji. Totalnya ada 4. Kalau umrah 3. Ihram, tawaf, kemudian sa'i. Kalau haji tambah 1. Ihram, tawaf, dan juga sa'i. Ditambah 1 lagi, wukuf di Arafah. Kalau ihram sama kayak umrah. Tawaf sama di Ka'bah. Sa'i juga sama, Safa dan Marwah di sampingnya Ka'bah. Adapun Arafah maka harus jalan dulu, naik bis. Kalau mau jalan kaki ya boleh. Kalau pakai gowes ya kalau ada. Baik. Kemudian yang berikutnya wajib-wajib haji. Rukunnya ada 4. Sekarang wajib-wajib haji ada banyak. Yang pertama, ihram dari miqat yang sudah ditentukan secara syariat. Alasannya tidak bisa, di miqatnya atau terluputkan, balik lagi. Alasannya tidak mungkin balik, maka membayar fidyah. Denda menyembelih 1 ekor kambing diberikan kepada miskin orang Mekah. Atau miskin penduduk Mekah. Atau yang tinggal di Mekah. Yang kedua, wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah sampai malam hari. Kalau yang datangnya siang-siang. Nabi SAW bersabda, Nabi SAW wukuf sampai terbenam matahari. Jadi dari waktu zuhur sampai terbenam matahari sampai maghrib. Beliau wukufnya. Jadi waktunya memang iya sampai pagi hari. Tapi kalau datangnya siang-siang ya cukup sampai maghrib saja. Kemudian melanjutkan perjalanan. Kemudian wajib yang berikutnya, mabit di Muzdalifah. Di malam yang ke-10 sampai pertengahan malam. Jadi kalau datangnya siang-siang bisa maghrib bertolak menuju Muzdalifah untuk bermalam di Muzdalifah sampai pertengahan malam. Atau sebelumnya. Kemudian setelah itu wajib yang keempat mabit di Mina di hari-hari tasyrik. Kemudian yang kelima melempar jumrah. Melempar jumrah secara berurutan. Dan yang keenam al-halqu awit taksir. Menggundul kepala atau memendekkan rambut. Nabi Allah Ta'ala berfirman, muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Menggunduli kepala-kepala kalian atau memendekkan rambut-rambut kalian. Nabi SAW juga melakukannya dan memerintahkannya. Kemudian wajib yang ketujuh, tawaf wada. Tawaf wada. Yang fardu tadi tawaf ifadah. Adapun yang wajib namanya tawaf wada. Tawaf perpisahan. Bagi yang tidak haid dan tidak nifas. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, amara an-nas ay yakuna akhiru ahdihim bil baiti. Memerintahkan orang-orang hendaknya akhir momen orang-orang yang haji di Al-Bait, di Ka'bah,
illa annahu khuffifa 'anil mar'atil haid. Hanya saja diberikan takhfif, keringanan bagi wanita yang sedang haid, maka tidak diwajibkan tawaf wada'. Barang siapa yang meninggalkan wajib dari wajib-wajib haji secara sengaja atau lupa, maka bisa mengganti dengan dam. Dan hajinya sah. Maksudnya dam itu darah ya. Maksudnya darah itu menyembelih binatang sebagai penggantinya, kambing atau onta. Sebagaimana telah valid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Man nasiya min nusuki syai'an aw tarakahu falyuriq daman." Barang siapa yang lupa nusuknya, di antaranya yang wajib-wajib ini, atau meninggalkannya karena tidak bisa melakukannya, maka alirkanlah darah, artinya membayar dam. Adapun selain yang disebutkan tadi, rukun dan wajib, maka hukumnya sunnah. Di antara sunnah-sunnah haji, mandi untuk ihram, memakai wewangian sebelum pakai ihram, dan memakai 2 pakaian putih. Ini kalau laki-laki. Kalau perempuan pakaian biasa, menutup aurat. Yang kedua, memotong kuku dan membersihkan bulu kemaluan, ketiak, mencukur kumis, atau yang perlu dihilangkan, rambut-rambut yang perlu dihilangkan. Yang ketiga, tawaf qudum. Bagi yang hajinya haji ifrad dan haji qiran, yang nanti akan dibahas bentuk manasik haji. Karena manasik haji ada berapa? Ada 3 ya. Ada tamattu', ada ifrad, ada qiran. Kalau tamattu' sama qiran itu haji sama umroh. Jadi kalau ifrad haji tok, haji saja. Ifrad haji saja. Yang paling berat haji ifrad, karena nanti harus umroh di waktu yang lain. Tapi kalau haji tamattu itu haji yang paling menyenangkan, haji tamattu yang paling ringan. Kemudian sunnah yang berikutnya ramal pada 3 putaran pertama dari tawaf qudum. Ramal itu lari-lari kecil pada 3 putaran yang pertama. Jadi kalau kita tawaf mengelilingi Ka'bah, 3 putaran pertama itu dengan lari-lari kecil. Adapun selanjutnya jalan biasa. Kemudian yang kelima, ittiba dalam tawaf qudum. Ittiba itu menjadikan selendang di bawah ketiak yang kanan, kemudian melemparkannya ke pundak yang kiri. Jadi dalam tawaf kita terbuka pundak kanannya, karena selendangnya atau ridaknya tidak diletakkan di atasnya, tapi yang di kiri saja yang diletakkan, adapun yang kanan maka di bawahnya. Kemudian yang keenam, mabit di Mina di malam Arafah. Mabit di Mina di malam Arafah, kalau memungkinkan. Kemudian yang ketujuh, talbiyah, mulai dari berihram sampai lontar jamrah aqabah. Talbiyah itu apa sih? Ucapan labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Kemudian yang kedelapan, menjamak salat maghrib dan isya di Muzdalifah jamak takdim. Salatnya di waktu maghrib. Menjamak tanpa diqashar. Maghribnya 3, isyanya 4 rakaat di waktu maghrib. Kemudian yang kesembilan, wukuf di Muzdalifah. Ketika di Masy'aril Haram, ya, ada tempat namanya Masy'aril Haram. Mulai dari terbit fajar sampai syuruk. Syuruk itu ya sebelum waktu duha. Jadi sebentar saja. Kalau memungkinkan, biasanya nggak mungkin. Kalau tidak, maka Muzdalifah semuanya tempat untuk wukuf atau untuk berdiri. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Ini beberapa pembahasan tentang haji. Adapun berikutnya tentang larangan-larangan dalam haji dan juga tentang fidyah dan juga hadiyu, kita bahas di bulan Syawal insyaallah. Barangkali ada sesuatu tentang haji dan umrah atau tentang puasa Ramadan, fikih kontemporer di waktu sekarang Ramadan. Silakan.
Mm-mm. 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 Dua pertanyaan. Yang pertama, ketika lupa atau sengaja atau tidak mampu untuk melakukan suatu wajib haji, ini wajib haji ya, maka setiap kewajiban yang ditinggalkan satu kali hadiah atau satu kali bukan hadiah, satu kali fidyah, satu kali fidyah, menyembelih satu ekor kambing. Berarti kalau ada tiga wajib haji yang ketinggalan, berarti tiga ekor, berarti tiga ekor. Dan terkait dengan orang tua yang dihajikan anaknya, anaknya sudah haji dulu. Jadi kalau anaknya belum haji, haji untuk dirinya dulu, baru haji untuk orang tuanya. Kemudian terkait pahalanya, maka dua-duanya dapat pahala. Ayahnya dapat pahala karena anak ya usaha ayahnya, anak ya usaha min kasbi abihi. Maka dua-duanya dapat pahala karena orang tuanya dihajikan anaknya dan anaknya menghajikan orang tuanya, maksudnya bentuk albir, bentuk kebaktian kepada kedua orang tua. Dua-duanya dapat pahala insya Allah. Nah, mungkin ada yang lain? Silakan. Boleh, boleh. Hmm. Mendukung Iran yang katanya Syiah, Iran. Kalau ada dua musuh yang saling berperang, dua-duanya musuh ya. Di masa Nabi juga ada dua musuh, ada Romawi, ada Furs, Persia. Kira-kira yang didukung yang mana? Artinya yang menguntungkan negara Islam yang mana? Romawi. Romawi. Kenapa? Karena kejahatan mereka lebih ringan daripada kejahatan Persia, Furs. Persia sekarang ya di Iran, Asfahan Persia. Ya, dulu Majusi ya. Dulu Persia itu Majusi. Nah, sementara Romawi itu Nasara. Dan Nasara lebih ringan madaratnya, keburukannya terhadap kaum muslimin. Nah, sekarang ya antum coba lihat saja, kira-kira yang lebih madarat Amerika Israel atau Iran? Kira-kira yang lebih madarat yang mana? Yang lebih kejam yang mana? Israel Israel menjajah Palestina, menghabiskan merenggut sekian ribu kaum muslimin. Tapi kita juga jangan menutup mata dari kekejaman Iran. Kekejaman Iran. Penduduk Suriah dibantai habis-habisan. Ketika mendukung siapa sebelumnya? Bashar Assad. Yang dibantai lebih banyak. Nggak cuma nggak cuma nggak cuma Suriah saja, bahkan penduduk Iran sendiri yang sunnah juga dibantai. Dan dulu ketika mereka melakukan apa namanya kudeta, banyak sekali yang dibunuh oleh orang-orang Iran. Dua-duanya buruk, baik Israelnya ataupun Irannya. Allah alam bisawab. Sekarang terkait mendukung atau lebih diam saja, nggak dukung sana, nggak dukung sini. Karena tawakuf tidak bersikap itu kadang lebih selamat. Tawakuf tidak bersikap itu kadang lebih selamat. Lagian bentuk dukungan kita apa sih? Kalau kita sebagai seorang presiden mungkin ya, mungkin ucapannya ada pengaruh ya. Ya kayak Pak SBY aja, nggak dukung siapa-siapa. Harapannya ya cepat selesai perangnya, supaya harga minyak tidak naik. Karena mereka yang perang efeknya dunia ya, efeknya dunia. Ya kemarin juga katanya sempat di stop tuh jamaah umroh karena udara tidak aman. Udara tidak aman. Allah Ta'ala alam bisawab. Mungkin ada yang lain? Nanyakan ini. Kapan kali? Enggak, di Belanda kan?
Kalau dalam tawaf nggak kayak salat ya. Kalau salat ada sujud sahwinya ya. Kalau tawaf harus pas ya. Kalau kelebihan ya sudah. Kalau kurang ya dipaskan ya. Kalau kurang dipaskan. Kalau kelebihan misalnya nggak bisa dikurangi kayak garam. Kalau kelebihan nggak bisa dikurangi kayak garam gitu. Kalau garam udah dimasukin kan nggak bisa dikurangi. Nah, kalau kurang ya itu baru disempurnakan. Kalau udah kelebihan ya sudah. Kalau udah kelebihan ya sudah. Besok kalau tawaf lagi hati-hati ngitungnya. Hati-hati ngitungnya. Biasanya kalau yang suka lupa itu kalau sendirian. Kalau bareng rombongan biasanya nggak lupa. Kalau bareng rombongan biasanya nggak lupa. Allah Ta'ala. Mungkin ada satu lagi sebelum habis waktumu. Silahkan. Hukumnya berfoto dengan Ka'bah. Hukum asal berfoto ya boleh ya. Hukum asal berfoto boleh. Walaupun ada khilafnya itu ketika yang diambil fotonya itu makhluk bernyawa, itu yang ada khilafnya. Kalau yang benda mati nggak masalah. Kalau sesuatu yang bernyawa itu ada khilaf di antara para ulama. Ada yang memandang kalau foto kan cuma nakal ya, cuma mengutip. Beda kalau melukis. Kalau melukis kan membuat. Makanya itu terjadi khilaf tentang ada larangan asyadun nasi 'adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling keras siksaannya di hari kiamat adalah para pelukis. Musawwir, orang yang suka menggambar. Maksudnya menggambar makhluk yang bernyawa. Nah, sekarang bagaimana kalau ngambil gambar, foto gitu ya? Apakah masuk melukis? Maka ini ada khilaf di antara para ulama. Ada yang memandang ya sama saja. Sama saja meniru ciptaan Allah. Meniru ciptaan Allah. Ada yang memandang ya beda. Kalau foto kan cuma ngambil gambar yang sudah ada. Allah alam bisawab. Kalau foto hukum asalnya Allah alam. Apa namanya? Kalau bisa dihindari silahkan. Kalau tidak bisa darurat misalnya foto KTP, foto SIM, foto paspor, atau foto pas kuliah kan biasanya atau pas perusahaan apa ya? Jadi Facebooknya, WA-nya harus pakai fotonya dia supaya identitasnya jelas misalnya. Maka kalau sekiranya diperlukan maka tidak apa-apa. Kalau diperlukan tidak apa-apa. Kalau tidak diperlukan sebaiknya ditinggalkan. Ini kalau foto ya. Ini kalau lukisan jangan. Lukisan ya total tidak dilakukan. Ini lukisan makhluk bernyawa. Kalau yang melukis ya lukisan-lukisan yang benda-benda mati, pemandangan, lautan, matahari, bulan, bintang, atau gajah, tapi ekornya saja misalnya. Atau macan kepalanya lagi ngumpat nggak misalnya. Atau bebek kepalanya lagi nyelam nggak kelihatan. Gitu ya. Jadi kalau nggak lengkap boleh. Kalau nggak lengkap boleh ya. Gambar makhluk bernyawa kalau nggak lengkap boleh. Jadi kalau lengkap nggak boleh. Allah Ta'ala alam. Dan nyawa ada di kepala. Ya, kalau bisa kepalanya nggak ada. Ya bukan berarti nyawa di kepala ya. Maksudnya apa ya? Orang kalau ada kepalanya biasanya masih ada kemungkinan hidup. Walaupun nggak ada tangan, nggak ada kaki, ada kepala. Ya kalau kepalanya nggak ada, kemungkinan hidupnya kecil. Atau nggak mungkin hidup lah. Itu terkait foto di Ka'bah. Kalau dia memandang boleh, karena itu bukan lukisan, ya boleh-boleh saja. Dikaitkannya sama niat. Mungkin mau mengenang. Mau mengenang. Atau dokumentasi ya. Karena dia diberangkatkan sama perusahaannya, mana buktinya? Ini loh fotonya langsung dekat Ka'bah. Jadi jangan gampang berburuk sangka gitu. Mungkin dia mungkin itu lagi dokumentasi aja ya. Ya itu juga aib ya orang Indonesia terutama. Jadi ibadahnya apa-apa diviralkan atau disebarkan. Kalau bisa kebaikan itu untuk kita saja dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak untuk difleksikan. Menyemangati ya. Ini saja yang bisa disampaikan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Yang mau mudik aman-aman saja di perjalanan.
manfaatkan waktunya dengan baik, bulan yang berkah. Kalau mudik jangan lupa silaturahmi sama karib kerabat, menyambung silaturahmi di bulan istimewa. Jangan lupa apa namanya ya, puasa-puasa sunnah nanti kalau sudah selesai Ramadan ya, puasa 6 hari di bulan Syawal. Jangan lupa yang ingin zakat, yang ingin zakat silakan dikeluarkan zakatnya di bulan Ramadan kalau bisa. Kalau misalnya sebelum jatuh haulnya bisa di bulan Ramadan. Apalagi ya, titipan-titipannya zakat fitrah, terus malam Lailatul Qadar, jangan banyak ngabuburit, jangan boros juga mentang-mentang dapat THR boros gitu. Banyak banyak bersyukur ya, karena disampaikan di bulan Ramadan, bentuk syukurnya dengan menggunakannya untuk kebaikan. Jangan banyak tidur ya, karena walaupun nggak dosa tidur sih, tapi ya ruginya banyak. Kalau lagi musim pasaran, ini pasaran akhirat ini ya, pasar itu apa ya? Pasar raya nih, masa malah tidur ya? Ya sayang nanti niaganya kurang untung banyak. Walaupun ada orang bilang tidurnya orang puasa adalah ibadah. Sebenarnya bukan tidurnya, puasanya. Berhubung lagi puasa jadi ibadah. Allah alam bisawab. Karena kalau bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.